putus-putus. Sore Pak, bisa Pak? Oke. Ya, hari ini sesuai jadwal kita bahas tentang ADC. Jadi nanti ADC yang kita pakai itu tetap kita pakai base-nya adalah Arduino, begitu ya. Jadi ADC pada Arduino ini kita pakai sebagai jembatan. Kita pakai sebagai jembatan dunia luar, begitu ya, dunia fisik ini. Nah, dunia fisik ini semuanya adalah analog, ya. Dunia analog. Panas, suhu, intensitas, kelembapan, dan banyak hal lain itu masuk dunia analog. Nah, sebelum masuk kita PC, kita keolah, jembatannya adalah Arduino. Nah, Arduino yang kita pakai, kalau yang Anda pakai adalah Uno, begitu ya, Arduino Uno, itu ada 6 analog in. Nah, 6 analog in ini bisa kita manfaatkan simultan, bergantian. Terus spesifikasinya bagaimana supaya dunia yang fisik ini bisa kita masukkan ke PC melalui ADC. Nah, spesifikasi ADC tidak hanya Uno, itu kalau punya Arduino itu setidaknya ada ini ya, mulai dari mini sampai ke family board ini ya. Yang biasa saya pakai itu masih yang mini, nano, Uno, dan Due begitu ya. Saya belum pernah pakai yang Zero, Leonardo ini, belum. Kemudian yang harus diperhatikan ketika menggunakan ADC itu adalah satu, operating voltage. Jadi operating voltage ini berkaitan dengan reference. Jadi referensinya seberapa besar referensinya. Kalau di Arduino hanya ada 2 begitu ya. Ada yang 5 volt, ada yang 3,3. Kemudian banyaknya ADC yang bisa simultan. Kalau Uno itu ada 6, kalau mini ada 8 begitu. Terus yang lain kalau yang pin besar misalnya Mega itu ada 15 pin begitu. Dan yang banyak lagi itu di Due itu ada 12. Ada 12 channel. Dan masing-masing ADC itu punya resolusi. Resolusi ini berkaitan seberapa referensi 5 volt atau 3,3 ini kita bagi menjadi berapa area. Kita diskretkan menjadi berapa area. Kalau yang Uno itu 10 bit, artinya 2/10, kita bagi menjadi 1024 bagian. Kalau yang 12 bit, itu kita bagi 2/12, 4096 bagian. Jadi resolusi makin tinggi resolusinya makin teliti gitu ya. Nah, secara sederhana juga karena kita pakai Arduino untuk membuat layanan begitu ya, untuk membuat layanan softwarenya itu sederhana. Kita siapkan variabel untuk menyimpan data dari ADC. Contohnya ini integer analog pin A3. Jadi pin ke A3 ini pakai Uno. Jadi pin A3, apapun nilai di A3 nanti disimpan di namanya analog pin, gitu ya. Kemudian setup-nya karena tidak seperti digital in-out yang ada mempunyai 2 fungsi, analog in hanya ADC-nya hanya analog in, maka tidak perlu kita perlukan setup untuk menentukan atau menginisiasi bahwa analog
PIN-nya ini kita keluar atau masuk gitu ya. Tetapi ini serial bikin ini digunakan untuk gitu ya. Digunakan untuk berkomunikasi dengan PC. Jadi digunakan untuk berkomunikasi dengan PC. Apakah datanya nanti dari A3 ini bisa kita kirim ke PC langsung gitu ya. Jadi bisa kita kirim ke PC-nya bisa misalnya melakukan perekaman, kalkulasi dan tampilan, atau bahkan jika PC-nya ini tersambung ke internet bisa mengirimkan data itu melalui internet. Nah, itu diperlukan serial bikin ini, komunikasi antara Arduino dan PC. Kemudian untuk layanan membacanya begitu ya. Kalau yang digital read itu kan digital read, kalau yang dibaca analog read ya analog read begitu ya. Kemudian tentukan PIN-nya, misalnya analog read, A3 begitu juga boleh. Kemudian, nah setelah itu disimpan pada variabel val, gitu. Variabel val disiapkan dulu di isi 0, dan serial print learn ini artinya ditampilkan ke PC. Jadi data dari pembacaan di PIN A3 disimpan di file. File ini nanti dari file ini dengan menggunakan perintah serial print learn itu dikirimkan ke PC. Itu layanan yang sudah ada di Arduino dan kita dapat menggunakan. Nah, sekarang kita bicara detailnya, begitu ya. Detailnya. Jadi karena base yang kita pakai tadi adalah Uno, maka dia base-nya adalah ATmega 328. Syarat untuk menggunakan ADC itu begitu ya. Impedansi output impedansi luaran dari di sini ya, dari ini sensor atau op-amp atau apapun di sini setidaknya begitu ya. Paling besar 10 kilo ohm atau kurang. Jadi 10 kilo ohm ini sudah sangat besar begitu ya. Jadi ADC-nya dari ATmega itu bisa langsung disambungkan ke sensor tanpa preamp, tanpa op-amp begitu. Tetapi dengan syarat sensornya begitu, impedansi luaran sensornya tidak boleh lebih dari 10 kilo ohm. Kenapa begitu? Karena di sini di dalam ADC-nya itu ada proses sample and hold, atau kalau mau teknis ini proses pengisian pengosongan kapasitor begitu. Jadi kalau lebih besar dari 10 kilo ohm, jadi proses sample and hold ini akan terganggu gitu ya. Karena ini ada resistor yang lebih besar dari 10 kilo ohm. Kemudian perhitungan konversinya begitu ya, ADC perhitungan konversinya ATmega itu adalah menggunakan formula seperti ini. Jadi nilai ADC berarti nilai digital dari tegangan masuk yang dibaca di setiap pin analognya adalah tegangan yang masuk kali 1024. Ini resolusinya dibagi dengan V-reference. Kalau V-reference ini tidak diketahui, maka ini bisa diukur atau digunakan angka tertentu. Jadi kalau misalnya Uno boleh langsung pakai 5 volt. Kalau Due boleh pakai 3,3. Tetapi untuk perhitungan yang presisi, VREF ini harus diukur. Diukur menggunakan avometer. Jadi VREF ini diukur menggunakan avometer, di mana mengukurnya. Nah, perhatikan di pin-pin Arduino itu ini kan ada tanda 5 volt. Ini bisa diukur berapa tegangannya. Tulisannya 5V ini kan tulisan gitu ya, tapi diukur itu bisa saja tidak 5V, bisa 5,1, bisa 4,9, 4,8 gitu. Jadi untuk memastikan perhitungan ADC-nya itu tepat untuk kalkulasi, jadi VREF-nya ini harus diperhatikan betul.
Jadi kalau menghitung ADC-nya seperti ini, berarti menghitung setiap stepnya, setiap satu LSB-nya, itu adalah VREF dibagi dengan 1024. Kemudian akurasinya, tingkat akurasinya itu adalah, jadi misalnya yang diukur ADC ini menghasilkan angka 1024, 102, jangan 24. Kemudian pengukuran tekanan yang sama menghasilkan 101 begitu ya. Nah, mana yang betul? Ini sama-sama betul begitu ya, karena di sini ada liskonnya atau plus minusnya itu setengah LSB 0,5 gitu ya di sini. Plus minus juga ini 0,5. Jadi perbedaan antara 102 dan 101 ini tidak signifikan begitu maksudnya. Jadi kalau VREF-nya 5 volt, berapakah plus minusnya begitu ya? Plus minusnya ya setengah. Ya ini satu step ini dibagi setengah. Jadi 5 dibagi 1024 itu sekitar 4, berapa gitu ya. Jadi plus minusnya 2, sekian milivolt begitu ya. Jadi kalau ada sensor yang setiap pergeserannya itu 1 mili, maka ADC ini tidak mampu mendeteksi perubahannya. Kemudian di ADC-nya ATmega itu yang perlu juga diperhatikan adalah non-linearity-nya. Jadi walaupun plus minusnya ini adalah setengah, tetapi kadang juga plus minusnya itu bisa jadi 1. Nah, plus minusnya 1 itu bagian dari non-linearity. Itu juga harus diperhatikan untuk sinyal-sinyal yang kuat, yang besar, ordernya puluhan volt, bahkan sampai puluhan milivolt sampai ratusan milivolt itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau Anda ingin merubah sinyal-sinyal yang kecil, ordernya milivolt begitu ya, 1-2 milivolt, maka hal ini harus diperhatikan begitu ya. Jadi sebelum masuk ke ADC harus dilakukan misalnya dikuatkan misalnya dengan menggunakan op-amp begitu ya. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah gain error. Jadi makin ke atas begitu ya, makin besar ini. Jadi tegangan makin besar maka ADC-nya akan makin besar. Nilai ADC-nya akan makin besar. Itu kalau makin besar itu ada namanya gain error. Jadi maksimalnya itu tidak tegangannya misalnya yang diukur adalah 5 volt, itu representasinya ini 1024, tetapi belum sampai 5 volt tapi 4,9 itu sudah mencapai 104. Nah, itu gain error. Jadi kalau menggunakan ADC begitu ya, menggunakan ADC pilihlah begitu area yang gain errornya kecil begitu ya. Jadi kalau angka tegangan yang diubah itu dekat-dekat dengan V-reference, sama dengan V-reference, gunakan teknik yang lain, misalnya menggunakan pembagi tegangan atau menggunakan pembagi tegangan atau reduksi tegangan supaya dia sensor atau tegangan yang akan kita ubah menjadi digital itu tidak pada area puncaknya. Ada yang diresponkan ke saya? Kemudian ini teknik yang kedua adalah bagaimana mensiasati analog in, tegangan P in pada analog in itu supaya tetap tidak ketemu gain error, differential non-linearity, bahkan ini ya
akurasinya itu tidak satu tapi tetap ada setengah, maka ada teknik yaitu V-reference harus kita pastikan pada angka tertentu. Ini contohnya, kenapa V-reference itu harus kita berikan angka tertentu. Ini untuk kasus ini, hitunglah jika V-reference-nya tepat pada 5 volt. Berapakah tiap stepnya? Dibagi 5.000 dalam mili dibagi 1024 ketemu berapa? 4,88 ya, Pak. Ya, 4,88. Itu kan tidak bulat begitu ya. Anda boleh mengabaikan yang 3 angka di belakang koma, yang 488, 48828 sekian itu kan ya. Itu Anda boleh abaikan. Nah, karena ada pengabaian begitu ya, maka stepnya ini juga akan nanti pada titik tertentu akan mencapai ini ya, ada errornya karena ada pengabaian yang kita lakukan. Nah, supaya itu tidak terjadi, VREF-nya kita tentukan sedemikian hingga setiap stepnya itu tertentu. Setiap stepnya itu tertentu. Ini bagian dari perhitungannya, begitu ya. Saya kasih contoh jika Arduino itu, begitu ya, jika Arduino itu, ya, Arduino itu VREF-nya adalah 5 volt, gitu ya, VREF-nya 5 volt. Kemudian saya gunakan sebuah potensiometer, gitu ya, sebesar 10K. 10K, saya sambungkan ujung yang atas dengan 5 volt, ujung yang bawah dengan ground, kemudian yang tengah ini adalah saya sambungkan dengan A0, gitu ya. Maka ini kan posisi potensio ini sama seperti ada buah resistor begini ya. Ini 5 volt, ini ground, tengah-tengahnya ini sama seperti ini begitu ya. Ini R1, ini R2. Berapakah tegangan di sini begitu kalau secara kalkulasi, secara hukum pembagi tegangan? Ada yang bisa bantu saya? Alvinaski, Winandaresa, Winandaresa, Sulaiman Shah, Sophia Kusuma Dewi. Saya sebut rumus atau apa begitulah, bahwa tegangan di sini bagaimana ini R1, R2. Masih ingat rumusnya, Sophia? Suaramu tidak jelas. Lupa, oke. Eka Putri Dinda Yolandika. Eca. Fuad.
Iya, Pak. Buat Hasim, masih ingat pembagi tegangan, rumus pembagi tegangan di sini? Fuad, masa enggak ingat? Lu Yang V baca? dikali R1, Ya, R1, R2 itu, Pak. ya, tegangan pembagi tegangan di sini. Apa dibagi apa kali V 5 volt ini. V in lah boleh. V in-nya 5 volt. V in. Izin Iya, silakan. Siapa yang izin menjawab? Buat Devita. ditanya. Devita, silakan. V in dikali R2 dibagi dengan R1 plus R2, Bapak. Ya, itu kalau diskrit begini ya. Nah, kalau betul apa yang dikatakan Devita. Fuad, apakah seperti itu? Nah, kalau kasusnya seperti ini, yang R1, R2 yang mana? Potensio dari potensi. Hanifah Ayu. Erlina Anwar. Tidak ada orangnya. Cokorda istri Nadi Widi. Ya, anggap bisa saja begitu ya. Jadi eh, di sini itu perhitungannya V in kali R1, V in sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 begitu ya. Karena R1 plus R2 itu pasti tetap 10 kilo begitu ya. Maka yang berubah adalah R2-nya saja. Jadi ketika geser ke atas ke bawah ini R2-nya berubah begitu ya. Berarti V out sama dengan R2 dibagi 10K kali 5 ohm, 5 volt begitu ya tetap. Sebelum saya melakukan itunya apa namanya melakukan kalkulasi ini example code-nya. Nah, coba yang di sini diubah menjadi rangkaian setara Thevenin gitu ya. Nah, rangkaian setara Thevenin, kalau rangkaian setara Thevenin berarti menghitungnya seperti ini. Jadi rangkaian setara Thevenin menghitungnya seperti ini. Jadi V in V in 5 voltnya itu dinolkan. Yang ada kan R1 dan R2. Terus dihitung paralel R1 R2-nya. Kalau tepat pada setengah-tengah 5 kilo 5 kilo maka R Thevenin-nya kan 2,5 kilo gitu. Kalau tidak tepat ya perhitungannya jadi berbeda. Anda bisa menggunakan pengolah angka begitu ya. Pengolah angka untuk menghitung begitu ya. Contohnya ini. Jadi ini adalah potensio begitu ya. Kalau digeser paling ujung berarti R1-nya jadi 0, R2-nya jadi 10K. Kalau di ujung paling bawah berarti R1-nya 10K, R2-nya 0 begitu ya. Nah, perhitungan sederhana, ini contoh perhitungan sederhana, kalau R1-nya 0, berarti ini kan paling bawah, digeser paling bawah begitu ya. Maka R2-nya 10K. V Thevenin-nya kan V Thevenin-nya begitu, V Thevenin-nya itu juga bisa dihitung. Jadi V Thevenin-nya itu menghitungnya tadi rumus yang dikatakan oleh sama Winda kan. Nah, ketemulah kalau R1 R2 V Thevenin-nya 5 begitu ya.
R Theveninnya 0. Dihitung semua, terus menggunakan, kalau V Thevenin ini menggunakan rumus pembagi tegangan, R Thevenin ini menggunakan paralel tadi, ketemulah seperti ini, begitu ya. V Theveninnya berubah dari 5 sampai ke 0, resistansi Theveninnya berubah jadi 0 sampai, nah ini berarti kan ada yang paling besar, 2,5 R Thevenin. Kalau R Theveninnya 2,5 gitu ya. Kemudian kita komparasi begitu ya. Kita kalkulasi, komparasi, ingat oh ini di sini ada gambarnya. ADC dari Arduino Uno itu punya impedansi masukan dari 1 kilo ohm sampai 100 kilo ohm. Nah, kita pilih yang ekstrim, yang 1 kilo ohm dan 100 kilo ohm. Jadi rangkaian Thevenin ini kita beri beban lagi 1 kilo ohm atau kita beri beban lagi 100 kilo ohm. Perhitungannya adalah seperti ini. Bagaimanakah tegangan di sini, tegangan Theveninnya yang muncul begitu. Kalau saat 1 kilo ohm begitu ya. Ketika R1-nya 0, R2-nya 10, maka dia betul 5 volt. Tetapi coba perhatikan, ketika R1-nya berubah menjadi 1 kilo ohm dan R2-nya 9 kilo ohm, tegangannya itu drop, turun begitu ya. Tegangannya drop turun menjadi 2,7 begitu. Demikian seterusnya sampai 0. Jadi ketika tegangannya seharusnya, terus tegangan mana yang benar begitu ya? Tegangan yang benar adalah tegangan kalkulasi, tegangan Theveninnya begitu ya. Jadi seharusnya yang dibaca oleh ADC tegangannya harus sama sesuai dengan Thevenin. Kalau Theveninnya 5 volt, maka yang dibaca harus 5 volt. Kalau Theveninnya 4,5, yang dibaca harus 4,5. Nah, perhatikan yang kalau beban ADC-nya itu 1 kilo ohm, maka ada kesalahan begitu ya. Jadi 4,5 sampai 2,7 ada kesalahan 2 sekian volt, 2,13 volt. Nah, kalau ini kesalahannya kan masih kecil, 0,1 volt atau 100 milivolt. Tetapi tetap juga itu besar. Nah, karena itu begitu ya, karena ada kesalahan ini begitu ya, bergantung dari ADC-nya itu sedang 1 kilo ohm atau 100 kilo ohm gitu. Maka VREF itu diperlukan gitu ya. VREF-nya itu diperlukan dengan baik. Jadi tidak 5 volt begini ya. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami? Ada yang diresponkan ke saya? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misal VTH-nya itu enggak sama dengan RADC-nya itu, apa kemungkinannya itu akan dihitung kembali atau enggak, Pak? Kalau misal beda jauh, Pak? Beda jauh ini, Erlina. Iya, Pak. Iya. Ya, enggak, saya ini menunjukkan bahwa kalau yang VTH ini kan yang masuk ke ini ya, A0 ini. Seharusnya VTVNin ini yang masuk ke yang masuk ke analog in ini ya, gitu ya. Nah, kalau ADC Anda yang Anda dapatkan itu kebetulan Anda beli Uno-nya itu yang katakanlah yang 1 RADC-nya impedansi masukannya adalah 1 kilo ohm, maka Anda akan mendapatkan ukuran, jadi walaupun masukannya 4,5 yang Anda baca hanya 2,37 volt begitu loh. Karena kecil, karena ADC-nya kecil. Nah, kalau kebetulan impedansi ADC-nya itu pas yang 100 kilo ohm begitu ya. Tetap juga ada kesalahan begitu ya. Seharusnya 4,5 dibaca 4,4
begitu, Herlina. Jadi Iya, apa Pak. Makasih, Pak. yang kita hitung ini sebenarnya untuk mengetahui error itu, error dari pengukuran atau konversi ADC yang dimiliki oleh UNO begitu ya. Jadi kalau untuk yang presisi begitu, membaca presisi, perhatikan bahwa UNO itu punya error. Tetapi akan lebih, kalau disebut lebih akurat begitu ya, mana ADC yang 1 kilo ohm atau ADC yang 100 kilo ohm, ya ADC yang 100 kilo ohm begitu ya. Itu cara menghitungnya, cara menghitung secara teoritisnya begitu ya, menggunakan pendekatan Thevenin dan pembagi tegangan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, bagaimana supaya menghindari itu? Kita harus memberikan V-reference begitu ya. V-reference ini yang harus kita berikan. Makanya saya gambarkan seperti ini. Jadi harus V-reference ini harus diberikan di RF ini gitu ya. Jadi kalau mau lebih presisi, V-reference ini harus kita kendalikan begitu ya, kita buatkan rangkaian begitu. Supaya pembacaan ADC UNO-nya tidak begitu salah begitu ya, atau tidak begitu berbeda. Nah, V-reference itu nih kok lompat-lompat ya, sebentar. V-reference itu mana ini? V-reference-nya kok enggak ada. Nah, V-reference itu bisa Anda pakai, sebentar ini kok lompat-lompat. V-reference-nya ada di sini. Jadi V-reference-nya bagaimana membuat V-reference begitu ya. Bagaimana membuat V-reference? Itu ada banyak caranya begitu ya. Salah satunya menggunakan ini external V-reference. IC yang bisa Anda pakai begitu ya, namanya LM4040 begitu. Bisa bentuknya seperti transistor kecil begini, atau bentuknya SMD seperti ini begitu, atau Anda tinggal beli begitu, sudah ada V-reference-nya. Jadi ini LM4040 kalau di toko-toko online itu mungkin harga kisarannya 70-60 ribu gitu. Tapi terserah Anda bagaimana. Misalnya ingin lebih hemat begitu ya, dengan 19 ribu Anda bisa membuat V-reference seperti ini. Jadi tetapi dengan syarat ini, contohnya resistor yang dipakai itu toleransinya 0,1%. Nah, V-reference-nya itu 2,048 dan 4096. Nah, kita kembalikan lagi ke perhitungan awal. Nah, V-reference-nya di sini kan tadi 2048 dan 4096. Atau di sini Anda masukkan V-reference itu atau di sini. Jadi satu stepnya kalau 2048 ini milivolt gitu ya. 2048 satu stepnya 2 mili. Kalau 4096 satu stepnya 4 mili gitu ya.
Kalau yang 5 volt tadi kan 4,88 gitu. Tetapi kalau menggunakan V-reference ini, dia akan presisi begitu ya, setiap perubahan 2 mili, setiap perubahan 4 mili akan diketahui sebagai satu perubahan step, satu step. Dari sini ada yang diresponkan ke saya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke kasus, contoh kasus. Nah, contoh kasus. Saya punya sensor yang paling umum itu adalah LM35, begitu ya. Banyak sekali Anda temukan di pasaran. LM35 ini kisaran harganya antara 2.000 sampai 3.000 rupiah, begitu ya. Fungsi LM35 adalah merubah suhu dari 2 derajat sampai 150 derajat Celcius menjadi tegangan tertentu, begitu ya. Kemudian yang menjadi fleksibel lagi, catu daya dari LM35 ini bisa diberi tegangan dari 4 sampai 20 volt. Jadi kalau kita pakai Uno itu kan punya, nah Uno itu punya luaran 5 volt kan ya. Nah 5 volt ini bisa kita berikan suplai ke LM35 ini sebagai suplai untuk dia bekerja dengan baik. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, impedansi luarannya hanya 0,1 ohm. Syarat dari Uno untuk masuk. Nah, syaratnya tadi kan tidak boleh lebih dari 10 kilo ohm. Nah, ini 0,1 ohm. Jadi kan sudah, kalau memenuhi syarat itu 10 kilo dan 0,1 ya hampir 100.000 kalinya begitu ya. Kemudian beban maksimal 1 miliampere. Dan ini biasanya outputnya itu punya offset begitu ya. Jadi LM35 ini punya offset begitu ya. Saat suhunya 2 derajat begitu ya. Itu luarannya tidak nol, kadang ada 0, sekian atau kadang 1, sekian begitu ya. Tetapi itu tidak apa-apa begitu ya. Jadi ini bisa sebelum dimasukkan ke ADC, ini bisa diukur menggunakan avometer begitu ya. Cuma memang yang susah adalah memberikan perlakuan 2 derajat ke LM35. Nah, kalau itu susah, maka supaya presisi, ya ini diubah suhunya diubah begitu menggunakan diberikan panas tertentu begitu ya, boleh menggunakan pembandingnya atau kalibratornya itu boleh menggunakan sensor termometer yang lain, temperatur suhu yang lain, tetapi yang lebih presisi, misalnya sensor infrared, gitu ya, thermal infrared. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah perubahan derajatnya. Setiap perubahan 1 derajat, begitu ya, setiap perubahan 1 derajat, luaran dari LM35 itu tambah 10 mili. Nah, coba perhatikan 10 milinya. Kita kembali ke perhitungan V-reference. Nah, kalau yang kita punya sebelumnya, ini begitu ya, hanya mengandalkan yang V-reference-nya itu 5.000 milivolt, maka setiap kali perubahan 10 milivolt itu dikenali sebagai perubahan 4,8 begitu 2 derajat saja begitu ya, 2 derajat saja. 2 derajat saja. 2 angka digit saja, maaf, bukan 2 derajat, 2 angka digit saja. Tetapi coba perhatikan kalau V-reference-nya adalah 2048. Jadi satu stepnya kan 2 mili. Jadi kalau setiap perubahan 10 milivolt, maka dia akan berubah angkanya menjadi 5. Begitu ya.
Jadi signifikansi atau perubahannya itu jauh lebih besar daripada 2. Dan konfidensi atau keyakinan pengukuran itu lebih bagus begitu ya, daripada VREF-nya 5 volt. Jadi 2048 VREF itu lebih bagus begitu ya. Menggunakan VREF 2048 daripada VREF 5 volt untuk pengukuran dengan sensor LM35 dengan perubahan tiap derajatnya 10 milivolt per derajat. Dari sini bisa dipahami apa yang saya jelaskan? Bisa, Bapak. Oke. Nah, ini kalau mau menghitung begitu ya, kalau mau menghitung jadi LM35 ini sebagai rangkaian setara Thevenin. Itu cara menghitungnya begini. Jadi R2-nya ini adalah nanti Anda ganti R beban. Jadi R1-nya ini 0,1 ohm ini ya. 0,1 ohm, kemudian R2-nya ini adalah R dari ADC bisa 1 atau 100 kilo ohm begitu. Nanti ketemu rangkaian Thevenin-nya. Nah, kalau sudah ketemu rangkaian Thevenin-nya, tinggal Anda apply begitu ya, aplikasikan. Perhitungannya seperti ini begitu ya. Boleh dipilih 1K, boleh dipilih 100K gitu ya. Jadi VThevenin-nya berapa, RThevenin-nya berapa begitu ya. Tetapi ini tidak bebannya ini langsung dihitungkan di sini begitu ya, di RTH begitu. Kemudian setelah dihitung begitu ya, baru nanti bisa kita aplikasikan ke program begitu ya. Program namanya program Arduino. Nah, program layanannya boleh seperti ini begitu ya. Ini masih ada pin button begitu ya. Oh, ini aja yang saya jelaskan ini. Jadi luaran dari bacaan dari analog ini diubah menjadi terang gelapnya LED begitu ya. Jadi masukkan A0 ini menjadi terang gelapnya LED gitu. Nah, karena digunakan untuk terang atau gelapnya LED, maka ada digital in out ya, digital in out yang harus kita set sebagai output begitu ya. LED pin-nya itu nomor LED built-in. LED built-in ini kalau di Arduino, nah ini LED built-in-nya itu biasanya tersambung dengan nomor 13. Jadi LED built-in ini tersambung dengan nomor 13. Jadi kalau ada tulisan begini LED pin LED built-in itu berarti nomor 13 ini begitu ya. Kemudian selain untuk terang gelapnya LED, itu datanya dikirim ke PC menggunakan serial begin ini. Jadi ini yang jadi setup berarti ada 2, LED pin-nya sebagai output, LED pin built-in sebagai output, dan data nanti akan dikirim ke PC penerima. Kemudian variabel-variabelnya boleh ditulis di loop juga atau boleh ditulis di umum begini ya. Yang diperlukan misalnya variabelnya 2. Kenapa 2? Ini ada persen, ini integer. Untuk merubah nilai yang ada di analog port pin ini yang ke A0 ini menjadi nilai yang dikeluarkan oleh pin mode begitu ya. Cara merubahnya dengan menggunakan syntax map.
syntax map ini mapping. Jadi kalau dari 0 sampai 1023 berarti ini yang dipakai 5 volt dan ini yang digunakan 10 bit begitu ya, diubah menjadi 0 sampai 100 begitu ya. Kalau 0 ya 0 maksudnya begitu, kalau 1023 dia jadi 100. Kemudian hasil perubahan itu disimpan dalam persen, integer persen, kemudian dituliskan menjadi LED pin. Nah, kenapa ini harus diubah 1023 ini, angka 1023 atau 10 bit ini menjadi 100? Sebenarnya tidak juga 100 boleh ya. Karena begitu ya, digital write ini dia hanya terbatas sampai 2/8, hanya 8 bit gitu ya. Sedangkan ini kan 10 bit. Maka diubah menjadi lebih kecil. Ini diubah menjadi 7 bit. 100 ini 7 bit. Kemudian ini hanya untuk menyalakan, terus di delay begitu ya, digunakan delay jadi menjadi gelap terang, menjadi lebih redup begitu ya. Kemudian hasil persennya itu juga dikirim ke PC melalui ini. Itu software, layanan softwarenya kalau di kalau di Arduino Uno begitu ya. Nah, bagaimana kalau ini Anda terapkan di Proteus begitu ya. Kalau ingin Anda menerapkannya di Proteus, maka sebentar saya carikan dulu. Ingin Anda terapkan di Proteus. Kalau mau menerapkan di Proteus, maka gitu ya. Nah, kalau Anda menerapkan di Proteus Anda harus menyiapkan library, setidaknya library Uno. Jadi banyak sekali Proteus atau situs-situs forum begitu yang menyediakan library Uno gitu ya. Jadi library-nya Uno seperti ini contohnya. Jadi kalau library-nya sudah dipasang di Proteus itu ya, Proteus terserah Proteusnya Anda pakai yang mana, tetapi kalau setidaknya pakailah yang tipe yang profesional begitu ya. Kemudian masukkan library-nya dan pilihlah ATmega begitu ya, ATmega 328 ini untuk diletakkan di sini. Kemudian tambahkan misalnya LM35 begitu ya. Kalau LM35 sudah ada di Proteusnya, tidak harus library. Kemudian source code-nya begitu ya. Source code-nya sebelum Anda menuliskan di Proteus, source code-nya itu seperti yang tadi Anda boleh tulis di Arduino Uno IDE begitu, terus Anda jalankan, dan itu kalau berjalan maka source code ini bisa Anda pindahkan ke Proteus gitu ya. Nah, kalau tidak ada error maka itu nanti akan dikompil sama Proteus untuk disimulasikan gitu ya. Disimulasikan di run simulasi sebagai Arduino ini yang saya beri contoh ini adalah jika ada layanan button begitu ya. Kalau buttonnya ditekan maka LED-nya nyala begitu. Kalau buttonnya dilepas LED-nya mati. Begitu. Ada yang diresponkan ke saya? Ada yang sudah punya Proteus? Sudah, Pak. Oh, ya. Minggu depan kita bermain-main di Proteus begitu ya. Nanti saya carikan beberapa contoh project begitu untuk kita main-main di Proteus. Jadi implementasi yang bisa kita aplikasikan, kita kan sudah belajar digital in out, kemudian ADC in begitu ya. ADC in plus ADC in VREF gitu. Nanti kita bermain-main di sana.
Jadi yang sudah punya Proteus, Fuad Proteusnya tipe berapa? 8, Pak. Tipe 8. Oke, jadi sama mungkin ya dengan punya saya ini tipe 8 begitu. Jadi nanti kita bisa Anda bermain-main dengan menggunakan lab ini atau dengan LM35 gitu ya. Kita masih punya waktu 3 menit. Ada lagi yang diresponkan ke saya? Oh ya, ini juga Anda boleh di library-librarinya kalau memungkinkan Anda bisa cari misalnya PWM out untuk kontrol motor DC atau digital in dengan rotary encoder begitu ya. Atau LCD out begitu ya. Jika tidak ada berarti hari ini saya rasa cukup. Selamat sore. Selamat sore, Selamat Bapak. sore, terima kasih Pak. Ya. Pak. Terima kasih, Pak.